Membeli makanan lewat online seperti GoFood, apakah masuk ke dalam riba? Karena ketika kita membeli makanan di warungnya menggunakan uang drivernya dulu, yang kemudian diganti oleh kita yang memesan ditambah dengan jasa untuk driver. Lalu bagaimana solusinya? Baik, tentang aneka fasilitas online dalam membeli makanan, apakah ada yang bermasalah di situ? Pembahasan pertama adalah masalah harga. Harga online, harga lewat aplikasi dengan harga ketika di warung sama atau beda? Beda. Selisih berapa? 10%? 20%? Selisih berapa? Jadi khilaf ini. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 20. Pokoknya beda harga gitu aja ya. Baik, di aplikasi lebih mahal. Harga di aplikasi lebih mahal. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Kalau datang sendiri ke outlet, anggaplah harganya 20.000. Ketika dia beli lewat aplikasi jadi 24.000. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Boleh? Masya Allah. Baik. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Betul ya? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena masalah harga itu kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Penjual berhak untuk menjual harga dengan bervariasi. Misalnya outlet di pinggir jalan, ya, berapa harganya? 5.000. Ketika di bandara jadi 10.000. Boleh? Kenapa? Pasarnya beda. Sehingga ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ harga pasar diakui. Karena pasarnya beda. Anda beli air mineral di pinggir jalan 3.000, di stasiun 5.000, di atas kereta 7.000, di bandara 10.000, di atas pesawat 25, di kamar hotel 30. Semuanya harganya beda karena pasarnya beda. Boleh ya. Yang kedua, masalah menggabungkan utang dengan jasa. Nah, yang ditanyakan tadi kan, driver nalangi dulu pakai uang pribadi, lalu nanti kita ganti. Sehingga di situ driver memberikan utang, tapi di saat yang sama dia melakukan transaksi jasa. Baik. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Makna tidak halal utang digabung dengan jual beli, para ulama mengatakan pada prinsipnya ini bukan riba, tapi dzari'atun ila riba, sarana menuju riba. Dan salah satu di antara dalil dalam syariat adalah saddud dzari'ah, mencegah peluang terjadinya kemaksiatan yang lebih besar. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Jadi kenapa utang dengan jual beli nggak boleh digabung? Karena itu sarana menuju riba. Bentuknya gimana Pak? Ada orang utang, tapi disyaratkan jual beli. Akad utama adalah utang, tapi disyaratkan jual beli. Contoh, seorang bos ya, toke, ngasih utang kepada para nelayan. Nelayan ini butuh modal ketika mau melaut. Bapak butuh berapa? 50 juta, 10 juta, sekian juta. Ini tak kasih modal, tak kasih utang. Nanti kembalikan sesuai nominal. Utang 10 juta, balik 10 juta. Tapi syaratnya satu, semua hasil kamu melaut wajib dijual ke saya. Baik, di pesisir seperti ini banyak. Nah, berarti nasibnya sama seperti di daerah saya. Sehingga praktek seperti ini menggabungkan utang dengan jual beli. Dia mau ngasih utang, tapi dengan syarat dia jual hasilnya kepada dirinya. Andaikan ketahuan dia jual ke orang lain, Masya Allah, cabut itu utangnya kalau ketahuan. Sehingga seperti ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Baik. Selanjutnya,
Bagaimana dengan praktek yang tadi terjadi pada GoFood dan seterusnya? Yang terjadi sebaliknya. Akad utamanya jasa. Sebenarnya tujuan orang GoFood itu utang atau jasa? Ya, jasa. Karena yang lebih mampu yang mana Pak? Drivernya atau konsumennya? Umumnya yang lebih mampu konsumen. Konsumen ini orang mampu, malas keluar, pesen driver. Sehingga driver ini secara umum lebih tidak mampu daripada konsumen. Kira-kira Pak, dalam aktivitas yang kita lakukan secara urfi ya, dalam budaya masyarakat kita, ada nggak orang tidak mampu memberi utang kepada orang kaya? Nah, nggak nemu ya? Nggak nemu. Sehingga misalnya ada Pak Haji, rumahnya 10, dia utang sama orang yang belum punya rumah. Masuk nggak kayak gini? Mungkin nggak ada. Di tempat kita nggak ada. Makanya sebenarnya transaksi utang ini tidak diinginkan, bukan transaksi utama. Andai kan driver tadi di sampingnya yang memesan, mungkin yang memesan langsung ngasih duit. Tapi karena masalah ya biar lebih praktis, driver ada di mana? Di dekat lokasi warung. Maka dia yang nangkap, kemudian dia langsung ke warung. Daripada nanti ke pemesan dulu, balik lagi ke warung, bolak-balik banyak effort yang dikeluarkan. Sehingga wallahu alam, secara pribadi berdasarkan pertimbangan ini, saya memahami tidak ada transaksi pengantar riba di situ. Lebih dominan kepada transaksi jasa. Karena memang hukum niat awalnya, tujuan awalnya adalah jasa. Utang itu efek samping turunannya. Wattabi' tabi', dan sesuatu yang jadi turunan hanya mengikuti. At-tabi'u tabi'un, sesuatu yang hanya turunan sifatnya mengikuti. Dia tidak memberikan pengaruh hukum. Wallahu alam. Karena itu dengan tetap menghargai pendapat asatidzah yang lain dalam masalah ini, namun secara pribadi saya mengatakan praktek ini diperbolehkan. Wallahu a'lam.